Menikah tapi berzina, umma ayo. Kayak apa itu, Bu? Menikah tapi berzina. Jadi begini, Bu, saya kasih gambaran dulu ya di awal biar clear. Ada orang memang dia berzina, sebut saja misalnya pelacur begitu kan. Dengan ada orang yang menikah, dia menganggap dirinya menikah padahal di mata Allah dia berzina. Menurut Ibu kira-kira gimana? Lebih mengerikan yang mana, Bu? Yang memang betul-betul berzina, atau yang dia merasa nggak berzina tapi sebenarnya dia berzina? Itu udah tahu dua-duanya careless ya. Pertanyaannya bukan itu. Lebih parah mana? Ibu bisa nggak ngomongnya agak gampang aja, nggak usah bulat begitu. Saya ulangi lagi. Ada orang dia memang betul-betul berzina. Contohnya tadi satu udah contohin pelacur. Itu kan clear memang dia berzina. Ada orang dia merasa menikah. Saya spill contoh satu aja, misalnya dia menikah ternyata dengan mahramnya sendiri. Artinya pernikahannya batil. Dia nggak gonta-ganti pasangan. Dia pasangannya cuma satu aja. Tapi mohon maaf ibu-ibu, dia nggak pernah berubah pasangannya. Tapi di mata Allah sebenarnya pernikahannya batil. Dan itu kurang lebih sama dengan orang berzina. Menurut ibu lebih parah yang nomor satu atau yang nomor dua? Yakin? Betul. Lebih parah yang nomor dua. Kenapa, Bu? Mohon maaf, gini, Bu, saya kasih tahu. Pelacur dia berzina. Kira-kira pelacur sadar nggak kalau dia itu berdosa? Sadar. Makanya kalau ada Satpol PP dia kabur. Kenapa? Satpol PP-nya nggak bayar, sembarangan aja. Kenapa? Karena dia sadar dia itu salah. Tinggal menunjuk pada poin hidayah. Kapan kena hidayah? Sabar, tobatan nasuha, selesai masalah. Tapi yang kedua tadi, Bu, nampaknya kayak orang menikah, padahal di mata Allah sebenarnya dia melakukan perbuatan zina. Nah ini yang lebih parah. Gimana dia bertobat, lawang sadarnya juga enggak? Paham nggak maksudnya? Artinya dia aja nggak ngerti kalau dia itu salah, padahal di mata Allah sebenarnya dia tetap berzina. Nah untuk itulah kita akan coba kaji tentang konsep ini, menikah tapi berzina. Landasan dasarnya ada 3 poin. Yang pertama, menikah itu adalah ibadah. Karena ibadah berarti orientasinya harus mengikuti hukum Allah. Berarti walaupun nikah, kalau nggak ngikutin hukum Allah, batil pernikahannya, berarti selevel dengan perbuatan zina. Satu. Yang kedua, ibadah itu butuh ittiba. Ittiba itu mengikuti aturan Allah. Bu, ingat, niat berbuat baik belum tentu baik kalau ibu tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Saya kasih contoh. Ada orang sholat duhur 6 rakaat. Saya tanya, Bu, kenapa 6 rakaat? Iya Pak Ustadz, saya ini banyak dosa. Jadi saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan tobat. Niatnya baik apa jelek? Baik. Niatnya baik. Caranya benar apa salah? Salah. Itulah yang disebut dengan ittiba. Namanya apa tadi, Bu? Harus mengikuti aturannya Allah. Walaupun ibu menikah, niatnya baik, tapi kalau nggak ngikutin aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka pernikahan itu wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya bagaikan ketidakberadaannya. Zong, sia-sia di mata Allah. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, pelanggaran terhadap aturan nikah akan menjadikan pernikahan itu selevel dengan zina. Kenapa Ustadz bilang selevel? Karena mohon maaf, Bu, saya nggak bilang zina, tapi selevel dengan perbuatan zina yang dosanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncul pertanyaan, ini pertanyaan nggak usah dijawab ya, ini muhasabah aja. Yang pertama, apakah Anda yakin pernikahan Anda sudah sah? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau Anda udah yakin nikah Anda sah, apakah Anda masih yakin nikah Anda masih ada? Kalaupun masih ada, apakah Anda yakin nikah Anda masih tersisa? Atau jangan-jangan sudah hancur dengan kata-kata cerai yang diucapkan tanpa sengaja? Kenapa mukamu tegang begitu? Biasa aja. Pada kaku sih.
Loh, pertanyaan ini kan memuhasabah. Pertanyaan yang pertama, yakin sudah nikah? Maksudnya bener nih akadnya udah betul. Kalau akadnya udah betul, pertanyaan kedua, emang yakin nikahnya masih ada? Karena bisa jadi melakukan tindakan yang membuat pernikahan itu udah hilang. Atau kalaupun masih ada, yakin nggak masih tersisa? Jangan-jangan sudah tercerai tanpa sengaja. Ntar kita bahas. Ini kita akan bahas, insya Allah, dalam kurang lebih sekitar 14 tahun lagi. Ya. Kelamaan. Oh lama, ibu sabar ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ada beberapa pernikahan yang wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya bagaikan ketidakberadaannya. Ada beberapa poin pernikahan yang gagal hukum. Yang pertama adalah menikah tanpa wali. Emang ada Pak Ustadz? Ada banyak. Biasanya kasusnya walinya tidak mengizinkan dia. Yang pertama menikah tanpa wali. Jadi satu hari saya kedatangan seorang laki-laki perempuan naik mobil Alphard turun. Mohon maaf ya. Yang perempuan cantik, semampai, kurus tinggi, muka oval, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Itu serah saya lah saya yang cerita, kalau ibu yang sewot ya. Nah, yang membuat saya shock, lakinya turun. Seorang laki-laki, mohon maaf ya. Kalau ada yang sama dengan suami jangan tersinggung ya. Orangnya agak pendek, kepalanya botak, perutnya buncit, jelek, pesek, hitam kayak kantong kresek, meremelek. Ibu-ibu yang berbahagia dia datang. Ada apa? Ada yang bisa dibantu Pak Ustadz? Mohon izin, saya minta Ustadz tolong, saya mau menikah. Saya bilang tadi dulu, mau menikah atau menikahkan? Mau menikah Pak Ustadz dengan perempuan ini? Iya Pak Ustadz. Dalam hati saya umai. Ini bukti bahwa good looking kalah dengan good running. Ya, apa yang terjadi Bu? Kami menikah. Jadi kamu mau beneran Mbak? Iya Pak Ustadz. Oke, kalau mau nikah mana wali? Mana walinya? Kata dia Pak Ustadz walinya umai. Kok bilang aku bapakmu apa? Gak bisa. Bapaknya masih hidup. Tinggal di balik papan? Iya. Gak bisa Mas. Bapaknya yang menjadi wali. Tolonglah Pak Ustadz, bantu kami Pak Ustadz, daripada kami berbuat zina. Woi, empe-empe campur lo deh. Capek deh. Kau menikah takut zina, tapi nikahmu gak sah. Sebenarnya kau tuh juga tetap berzina. Gak ada bedanya. Tapi tolong Pak Ustadz, tolong gimana? Sudahlah Pak Ustadz, kami siap bayar berapapun. Cih, kau pikir aku mau? Ya iyalah. Oh, nggak mau boy. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya bilang nggak bisa Mbak, mohon maaf Mas ya, nggak bisa pernikahan kalian tetap berbuat zina karena masih ada walinya. Akhirnya subhanallah Bu, apa yang terjadi? Mereka berdua pulang dan saya cerita dengan pengajian lain, ya udah tempatnya udah berbeda. Ada jemaah saya tuh bilang, yang Ustadz ceritain itu orangnya begini, perempuannya begini. Lah, kok tahu? Mobilnya Alphard Pak Ustadz. Gimana ceritanya? Itu tetangga saya Pak Ustadz. Nah terus gimana endingnya? Mereka udah menikah. Pakai wali bapaknya? Bukan Pak Ustadz. Walinya adalah seorang muazin di salah satu masjid di kampung kami. Katanya wali hakim. Hakim garis apa? Enak aja gak bisa Bu. Wali itu udah ada aturannya. Bapak, gak ada bapak kakek, gak ada kakek saudara, gak ada saudara anaknya saudara, gak ada anak saudara paman, gak ada paman anaknya paman, gak ada anaknya paman wali hakim. Jadi ada aturannya, gak boleh sembarangan begitu. Ya, dan ini banyak kasus yang terjadi seperti ini. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ini tentu jadi pembelajaran untuk kita Bu ya. Pernikahan yang dilakukan tanpa menggunakan wali batil. Datang laki perempuan ke KUA mau menikah, kata si kepala penghulu, mana walinya? Bapak saya di Jawa Pak Hakim nggak bisa datang. Terus pakai wali siapa? Ternyata kakak kandungnya didatangkan. Untung penghulunya pintar Bu, dipisah. Kakaknya ditaruh situ, adiknya taruh situ. Ditanya, siapa nama bapakmu? Masih sama. Siapa nama ibumu? Bingung dia. Pak Hakim, saya lupa nama ibu saya. Nah kok bisa? Biasa manggilnya mama. Loh, semua anak juga manggil mama lah.
Kemudian berikutnya, kalau yang menikah tanpa wali sering terjadi. Saya sering lihat. Kemudian yang kedua, namanya nikah muhallil. Ada yang pernah dengar nikah muhallil, Bu? Apa nikah muhallil? Gini, saya cerita aja daripada saya definisikan nanti membingungkan. Ya, ceritanya gini, Bu. Ada seorang laki-laki menceraikan istrinya sebanyak 1 kali. Marah, aku cerai kamu. Akhirnya emosi. Emang kadang manusia tuh begitu, Bu, ya. Kurang bisa menghargai sesuatu kalau sesuatu yang dihargai itu ada di depan matanya. Bu. Contoh. Ya, misalnya ibu bercerai dengan suami. Habis itu kan masa iddah tuh, Bu. Di masa iddah ini ibu tetap berstatus sebagai istri, tapi sebenarnya udah tercerai, tapi masih istri. Bukti kalau istri masih dinafkahi. Bukti kalau istri, ibu nggak boleh kawin lagi dengan laki-laki lain. Sabar dulu. Sabar dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja. Dia duduk dengan tenang. Kok kayak lagu ya? Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ibu berstatus menjadi istri. Jadi yang malam dicerai, pagi udah buat status belajar hidup tanpamu. #2024 ganti suami. Be coffee. Mantap. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Pernikahan perceraian yang pertama masih bernilai zauj. Kalau suami mau merujuk masih bisa. Akhirnya dirujuk lagi, Bu. Oh iya, kadang-kadang orang itu kan gak sadar nikmatnya sesuatu kalau udah kehilangan darinya. Contoh, ibu gak akan sadar nikmatnya sehat kecuali ibu ketemu orang sakit. Betul? Ibu gak akan sadar nikmatnya punya anak kalau belum ketemu orang yang diuji 5 tahun, 10 tahun menikah belum punya keturunan. Ibu gak akan tahu nikmatnya seorang suami sampai ibu ketemu dengan janda, apalagi janda mati. Ibu kalau udah ketemu dengan janda mati, pasti ibu akan ingat suami. Sama dengan suami, kalau udah ketemu janda, pasti lupa istri. Ini Masya Allah. Ini berlaku untuk semua laki-laki, termasuk 2 orang sebelah kanan saya sama aja. Ya, Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke laptop. Maka nanti dirujuk. Aku rujuk kamu. Kalau di dalam masa iddah malah nggak pakai nikah, nggak pakai akad, Bu. Cukup you, me, friend. Udah selesai. Nanti ada pembahasannya, Bu, bukan sekarang ya. Nah, habis dirujuk, marah lagi dia. Ku cerai kamu lagi. Nyesel lagi, dirujuk lagi. Masih boleh, Pak Ustadz? Boleh. Nah, yang ketiga, aku cerai kamu. Tak bisa dirujuk. Tapi aku masih cinta, Pak Ustadz. Tak urus. Istriku juga masih sayang, Pak Ustadz. Friend. Gak ada. Walaupun kau masih cinta, istrimu masih mau, kau tidak bisa rujuk. Ya udah, kalau gitu nikah ulang, biar semua kembali seperti sedia kala. Gak bisa. Hah? Terus gimana, tak? Gak bisa. Sampai istrimu kawin sama laki-laki lain. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya sudah, aku kan bos, banyak anak buah, Pak Ustadz. Nih kau nikah sama istriku ya, aku bayar kau nih 10 juta, tapi jangan diapa-apain. Oh, nggak bisa. Itu kenapa, Pak Ustadz? Karena wajib minimal melakukan sekali. Apa, Pak Ustadz? Melakukan apa tadi, Bu? Astagfirullahaladzim. Kasar banget. Yang lembut gitu. Jelas, Bu, ya? Jadi minimal pernah nyicipin, walaupun bejapai. Ya, ibu yang berbahagia, ya sudah, kamu boleh berhubungan, tapi jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Habis itu cerai. Oh, kada bisa. Kenapa lagi, Pak Ustadz? Itu namanya direkayasa. Dan itulah yang disebut dengan nikah muhallil. Pernikahan yang terjadi secara rekayasa dengan tujuan agar perempuan ini bisa kawin dengan ex suami yang pertama tadi. Ini pernikahannya batil. Ya, namanya nikah muhallil. Yang ketiga, ibu-ibu yang berbahagia, namanya nikah mut'ah, yang disebut dengan kawin kontrak. Ini hukumnya haram menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, walaupun ini haram, Ustadz juga jujur aja,
awal-awal pernikahan tuh pernah melakukan kawin kontrak karena tidak punya dana. Habis kawin kita kontrak, ya. Karena punya uang beli rumah, Bu. Jadi habis kawin ngapain tadi, Bu? Kontrak. Namanya kawin kontrak. Ini kawin kontrak, namanya mut'ah. Gimana Pak Ustaz mut'ah? Menikah tapi dibatasi dengan masa. Aku nikahkan putriku kepadamu yang bernama Fatimah binti Maimun dengan mas kawin 100 juta untuk pernikahan selama 1 bulan dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fatimah binti Maimun dengan mas kawin 100 juta untuk pernikahan 1 bulan dibayar tunai. Sah, sah. Barakallah, selesai. Masuk 1 bulan, tanggal 30 berakhir, tanggal 1 terpisah secara otomatis. Itu namanya kawin kontrak. Ini dulu pernah diperbolehkan di masa-masa awal zaman Rasulullah berdakwah. Karena waktu itu umat Islam masih dalam proses mengerti iman. Waktu itu dalam proses apa, Bu? Pernikahan itu susah. Kenapa? Karena mereka berperang. Makanya dalam hadis Jabir pernah bercerita, ya Rasulullah, ini gimana ya Rasul? Kami berperang berbulan-bulan, tidak membawa istri. Mau berhubungan berzina kami takut dosa. Tapi kami gak berzina, kami udah gak kuat lagi. Keringat dingin, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Lah ya panas dalamnya udah panas, Bu, ya. Gimana ini ya Rasulullah? Afala nahtasi ya Rasul. Boleh gak ku kebiri aja kemaluanku ya Rasul? Ini pertarungan antara iman dan aiman. Disitulah teman-teman yang berbahagia bingung. Mau berzina takut dosa, gak berzina udah gak tahan. Maka dia bilang, boleh gak aku kebiri aja kemaluanku ya Rasulullah? Kata Nabi, fanahana an nahtasi. Maka kami pun dilarang oleh Nabi Muhammad untuk melakukan ihtisab, atau yang disebut dengan mengkebiri kemaluan. Jelas, Bu, ya? Dan Nabi memberikan keringanan untuk melakukan nikah mut'ah. Jadi kawin kontrak itu dulu dihalalkan karena kondisi. Dan sekarang diharamkan. Hanya orang Syiah yang memperbolehkan kawin kontrak. Tapi kalau ada satu orang Syiah berkata kawin kontrak halal, tantangan termulia saya satu pertanyaan aja. Mau nggak anakmu dikawinin kontrak orang? Udah gitu aja. Dan jawabannya pasti kompak. Kira-kira mau nggak, Bu? Tidak mau. Tuh maksudnya. Baik. Kemudian berikutnya kawin adat atau yang disebut dengan kumpul kebo. Kenapa disebut kumpul kebo, Pak Ustadz? Karena yang dikumpulin memang kebo. Makanya dijulukin dengan kawin kumpul kebo. Kawin adat tuh gimana, tak? Gini, Bu, ini saya punya cerita lagi. Banyak cerita saya ini. Di Ustadz keluar dari masjid, ada kakek-kakek sudah tua, nenek-nenek sudah tua, nenek-nenek yang sangat tua. Keluar dari masjid, gandengan tangan, Bu. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Akhirnya subhanallah, saya bercandain lah, ya kan. Cie, kakek nenek romantis banget. Maksud saya itu bercanda. Ini pasti penghulunya orang solih ini. Zikirnya kuat nih. Bayangin dia nikahkan orang sampai setua ini masih bisa gandengan tangan. Apa jawab beliau, Pak Ustaz? Saya nikahnya gak pakai penghulu. Wih. Maksudnya? Pakai wali langsung, gak pakai penghulu? Gak pakai wali juga, Pak Ustaz. Nah gimana ceritanya? Saya orang Jawa, datang ke Kalimantan, tugaslah di pedalaman suku Dayak. Istri saya orang Dayak, orang ateis. Kami menikah dengan menggunakan budaya yang jempolnya ditusuk, darahnya keluar, pakai gigi babi ditempelkan, bersatu dalam ruh-ruhnya dan lain sebagainya. Jadi gak ada akad-akad aku terima nikahnya gitu, Pak. Gak ada, Pak Ustaz. Jadi selama ini pernikahan kalian gimana? Ya begitu kan. Kami begini aja. Astagfirullah. Pernikahannya batil. Akhirnya saya bilang, udah Pak ya, bismillah ya. Taubat nasuha, karena Bapak nggak tahu. Kemudian kita nikahkan ulang. Saya tanya masih nenek, nek masih adakah bapaknya? Aku aja sudah tua, bapakku sudah nggak ada. Oh ya maaf nek, nggak usah tersinggung juga. Ya sudah kalau begitu nenek punya kakak nggak ada. Adik sisa satu, Pak Ustadz. Panggil adik dari Samarinda, akad nikah, Bu, sama saya. Kebayang nggak ngakatin nikah kait nenek-nenek? Gimana? Serahkan mas kawinnya, diserahkan. Kemudian tanya, minta mas kawin apa? Tanya istrimu, jangan tanya saya, Pak. Kamu minta kawin apa, Dek? Aku minta uang aja, Mas. Dikasih sama kait tadi uang 100.000.
Lah kok sedikit, cuma 100.000 saja. Kata si kakek, lah kan second deh. Sudah second pakai turun mesin lagi, astagfirullah. Minta mahal. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, saya bilang kayak dengerin. Kakek kemarin berhubungan dapat dosa. Mulai hari ini kakek berhubungan malah mendapatkan pahala. Kata kakeknya, sudah terlambat Pak Ustaz, raiso digawe. Jadi ibu udah kadaluarsa ya, tapi kan setidaknya jatuhnya husnul khatimah gitu loh Bu. Itu namanya kumpul kebo. Jadi pernikahan yang dilakukan dia nggak berzina Bu. Maksudnya gini, dia nggak merasa berzina karena dia nggak ngerasa gonta-ganti pasangan gitu kan. Tetapi faktanya dia belum menikah. Karena pada hakikatnya pernikahan itu hanya terjadi antar komitmen tanpa mengikuti akad pernikahan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh Islam.